Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimade Trisnadewi, SH.MH. Saat ini, saya tercatat sebagai dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Dwi Jendra Denpasar. Saat ini saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode DIA saya terapkan dalam mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Sebelum saya menjelaskan metode DIA yang saya gunakan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi singkat mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Mata kuliah ini mengkaji aspek secara teoritis maupun praktis dari Hukum Perdata Internasional, peristiwa, kegiatan atau aktivitas yang bersifat lintas batas negara semakin meningkat pada era globalisasi ini. Kegiatan atau aktivitas tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hukum internasional publik, tetapi juga hukum internasional privat, yang selanjutnya akan disebut dengan hukum perdata internasional. Adanya foreign element dalam peristiwa hukum perdata internasional mengakibatkan terjadinya pertautan lebih dari satu sistem hukum nasional yang berbeda. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami tentang asas-asas dan konsep hukum perdata internasional. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori hukum perdata internasional. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisa dan berpikir secara kritis terhadap permasalahan yang terjadi dalam kasus hukum perdata internasional. Adapun materi pembelajaran dari hukum perdata internasional diawali dengan yang pertama adalah mengenal tujuan perkuliahan. Kedua, mengenal kedudukan mata kuliah dalam kurikulum. Ketiga, mengenal cakupan materi perkuliahan. Yang keempat, menyampaikan kontrak perkuliahan. Yang dilanjutkan dengan pengenalan materi selama 1 semester yang meliputi 1. Pengertian, ruang lingkup, sejarah, dan sumber hukum perdata internasional. 2. Titik taut yang meliputi titik taut sekunder dan titik taut primer, serta status personal dalam hukum perdata internasional. 3. Asas-asas hukum perdata internasional yang terdiri dari asas hukum perdata internasional dalam hukum orang, hukum benda, hukum perjanjian, dan penentuan status badan hukum. Yang keempat adalah kualifikasi, yang meliputi pengertian kualifikasi, arti penting kualifikasi, dan teori kualifikasi, serta persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional yang terdiri dari pengertian, persyaratan, dan cara penyelesaian. Lalu yang kelima adalah materi renvoi yang meliputi pengertian, jenis renvoi, dan praktek penyelesaian renvoi. Lalu yang keenam ada pelaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase asing di Indonesia yang terdiri dari pengertian dan jenis putusan, pengakuan, pelaksanaan, serta perbandingan praktek di negara lain. Seperti penjelasan saya di awal video, metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode DIA tersebut. Penyampaian materi dalam pengajaran saya menggunakan beberapa referensi buku utama, yaitu buku karangan Bayu Seto yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dan buku karangan Ridwan Kairandi yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional. Selain membaca buku referensi, saya menghimbau mahasiswa
untuk selalu membaca artikel ilmiah yang berkaitan dengan materi hukum perdata internasional. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan hukum perdata internasional adalah A. Mode offline atau tatap muka. Yang B. Mode online, yaitu mode Zoom Meeting, Google Classroom, WA Group, serta Gmail. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, dengan mahasiswa harus terjalin komunikasi dua arah atau komunikasi multi arah. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa tidak hanya menerima materi dari penjelasan yang saya sampaikan, namun ada beberapa materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa baik secara mandiri ataupun berkelompok. Dari proses itu, mahasiswa akan berdiskusi dengan teman kelompoknya dan akan memaparkan hasil diskusi tersebut. Pada proses pemaparan atau presentasi akan terjadi komunikasi dua arah atau multi arah, baik komunikasi antar mahasiswa dan juga saya sebagai fasilitator. Dalam pemaparan materi perkuliahan, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun menyanggah materi yang saya sampaikan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih kritis, namun harus disertai dengan data-data pendukung. Selain penyampaian materi dan diskusi kelompok, saya sisipkan juga kuis atau pertanyaan terkait dengan pembahasan materi yang saya sampaikan pada saat proses perkuliahan berlangsung. Di sini gunanya agar mahasiswa termotivasi dalam menyimak materi yang saya sampaikan dan dapat digunakan sebagai poin penilaian yang dapat ditambahkan pada komponen nilai tugas nantinya. Interaksi antara saya dengan mahasiswa tidak hanya terbatas pada saat proses perkuliahan, namun juga di luar perkuliahan dengan menggunakan media WhatsApp grup agar mahasiswa bisa berdiskusi atau bertanya tentang materi atau tugas yang berkaitan dengan mata kuliah hukum perdata internasional. Penilaian atau asesmen selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan 16 pertemuan meliputi aspek hard skill dan aspek soft skill. Penilaian hard skill dilakukan melalui tugas-tugas, UTS, serta UAS. Sedangkan penilaian soft skill-nya meliputi penilaian atas kehadiran, keaktifan, kemampuan mahasiswa di dalam presentasi, penguasaan materi, argumentasi, disiplin, etika, dan moral yang didasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan dan tutorial. Nilai soft skill ini merupakan nilai tutorial yang dijadikan sebagai nilai tugas. Keseluruhan informasi akademik seperti jadwal kuliah, materi perkuliahan, pengelolaan nilai, pengelolaan presensi, dan informasi akademik lainnya dapat diakses di laman portal akademik dosen dan mahasiswa undwi.ekampus.com. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk metode pengajaran dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Selanjutnya akan saya tampilkan video pengajaran tatap muka Hukum Perdata Internasional. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini tentang titik taut ya, bagaimana kalau kita mereview materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang sumber hukum perdata internasional? Udah lupa ya dengan materi minggu lalu ya? Baik, kalau begitu saya akan mereview ulang materi minggu lalu. Sumber hukum perdata internasional adalah sumber hukum yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari hukum keperdataannya. Suatu negara hukum seharusnya memiliki sumber hukum perdata internasional yang bersumber dari hukum nasionalnya sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing, seperti itu ya. Masih ingat
Kira-kira sudah terrefresh lagi pikirannya tentang materi minggu lalu? Sudah? Sudah ya. Kalau begitu, mari kita melanjutkan materi hari ini tentang titik taut ya. Di sini sudah saya buatkan slide PowerPoint tentang titik taut. Titik taut adalah titik pertalian atau titik taut yang di dalam hukum perdata internasional disebut juga dengan istilah aanknopingspunten, itu dalam bahasa Belanda ya. Lalu kalau dalam bahasa Inggrisnya ada connecting factor atau point of contact ya. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum yang berdasarkan pendekatan tradisional yang meliputi proses penyelesaian perkara hukum perdata internasional dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut. Ada dua titik taut. Yang pertama ada titik taut primer dan ada titik taut sekunder. Lalu konsep titik taut kembali digunakan dalam artian sekunder dalam rangka menentukan hukum yang diberlakukan dalam perkara hukum perdata internasional yang bersangkutan. Lalu titik pertautan dapat kita definisikan sebagai fakta di dalam sekumpulan perkara, yaitu perkara hukum perdata internasional pada khususnya, yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu akan menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat tersebut. Sudah? Ya, sudah mengerti? Saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan masuk ke bagian dari titik taut. Yang pertama adalah titik taut primer. Titik pertalian primer. Faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan perdata internasional. Itu yang dimaksud dengan titik taut primer. Artinya ada keterkaitan atau keadaan atau fakta yang melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Yang termasuk faktor-faktor yang termasuk dalam titik pertautan primer adalah yang pertama, adanya kewarganegaraan. Yang kedua, bendera kapal dan pesawat udara. Adanya domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, serta pilihan hukum intern. Itu termasuk faktor-faktor yang meliputi titik taut primer. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, bagian yang kedua adalah titik taut sekunder. Jadi yang termasuk faktor titik taut sekunder adalah faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan perdata internasional. Ada beberapa faktor dalam titik taut sekunder. Yang pertama adalah tempat terletaknya benda atau lex situs atau lex rei sitai ya. Yang kedua ada tempat dilangsungkannya perbuatan hukum tersebut atau lex loci actus. Yang ketiga, tempat dilangsungkannya atau diresmikannya perkawinan, lex loci celebrationis. Lalu yang keempat, ada tempat ditandatanganinya kontrak atau lex loci contractus. Yang kelima, tempat dilaksanakannya sebuah perjanjian atau lex loci solutionis atau lex loci executionis ya. Lalu tempat terjadinya perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Dan terakhir adalah pilihan hukum atau choice of law-nya ya, seperti itu. Bisa saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pengertian menurut Sudargo Gautama. Ada kemungkinan titik taut sekunder itu jatuhnya bersamaan dengan titik taut primer ya, di mana keterkaitan itu bisa terjadi dalam hal yang pertama faktor kewarganegaraan, yang kedua ada faktor bendera kapal serta pesawat udara, yang ketiga ada faktor domisili, yang keempat ada faktor tempat kediaman, dan yang kelima adalah faktor tempat kedudukan badan hukum tersebut ya.
Kita lanjut lagi ya. Penerapan titik taut penentu atau titik pertalian sekunder dapat kita lihat dari beberapa contoh yang saya kemukakan di PowerPoint yang saya tampilkan di depan. Yang pertama adalah PT Abadi Telekomomindo adalah sebuah perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi yang didirikan serta berkedudukan di Indonesia. Dia mendapatkan kredit dari Bank Sumitomo yang berlokasi di Singapura. Sebagai jaminan bagi kredit tersebut, PT Abadi Telekomomindo membebankan hak tanggungan atas hak tanah guna bangunan berikut bangunan di atasnya. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan asas leg recitime, maka pengaturan pembangunan hak tanggungan tersebut harus tunduk atau diatur berdasarkan hukum Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi di sini penjelasannya adalah keterkaitan antara titik taut dan titik primernya adalah untuk perbuatan melawan hukum, pengaturannya didasarkan pada hukum di mana perbuatan hukum tersebut terjadi. Misalnya, Andrew Yang adalah warga negara Inggris melakukan suatu perbuatan melawan hukum terhadap Joseph Lim. Dia adalah warga negara Singapura. Andrew meminjam uang sebesar 1 miliar dengan jaminan fiktif di Bali. Kemudian Joseph Lim merasa dirugikan karena uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di Jakarta. Dengan demikian, untuk penyelesaian sengketa hukum bisa menggunakan hukum Indonesia. Kenapa menggunakan hukum Indonesia? Karena kontrak tersebut dilakukan atau diberlakukan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Oke, seperti itu ya. Sedangkan untuk kasus-kasus tentang bisnis atau kontrak dapat diselesaikan berdasarkan tempat ditandatanganinya kontrak tersebut ya. Yang pertama, misalnya PT Pembangunan Jaya Abadi melakukan perjanjian ekspor impor dengan Hong Ming Co Ltd berlokasi di Singapura ya. Kontraknya ditandatangani di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada perselisihan, kontrak tersebut harus diselesaikan dengan hukum Indonesia. Ya, seperti itu karena lokasinya berada di Jakarta. Lalu, jika diikuti titik taut lex loci contractus, maka hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut adalah hukum Indonesia. Lalu, jika perjanjian tersebut dilaksanakan di Singapura dan titik taut yang digunakan adalah lex loci solutionis, maka yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum Singapura. Seperti itu ya. Jika di dalam suatu kontrak dagang internasional terdapat sebuah pilihan hukum, maka hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut haruslah hukum yang dipilih dan disepakati oleh para pihak. Misalnya, PT Pembangunan Jaya Abadi mengadakan perjanjian ekspor impor dengan Hong Ming Co Ltd. Ya, seperti itu. Di dalam kontrak tersebut terdapat klausula. Jika terjadi perselisihan yang menyangkut tentang penafsiran dan pelaksanaan kontrak ini, maka penyelesaiannya didasarkan pada hukum Singapura. Hukum Singapura adalah hukum yang dipilih oleh para pihak atau berdasarkan perjanjian kontrak di awal ya. Kita mau menggunakan hukum yang mana? Mau pakai hukum Singapura atau hukum Indonesia? Tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan lagi untuk slide-nya. Contoh lainnya adalah tentang bendera kapal. Ya, ada sebuah kapal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi didaftarkan di negara lain. Contohnya saja misalnya di Belanda. Maka kapal yang bersangkutan adalah kapal berkebangsaan asing atau berbendera asing. Jika kapal milik badan hukum atau warga negara Indonesia yang berkebangsaan negara Bermuda, pernah mendengar negara Bermuda? Ya.
Belum pernah ya, nanti coba dicari lagi di Google di mana itu posisi dari negara Bermuda ya. Yang berkebangsaan negara Bermuda membebankan hipotek atas kapal dengan kredit melalui Bank Indonesia, maka pembebanan hipoteknya harus dilakukan di Bermuda sesuai dengan hukum Bermuda ya, seperti itu. Sampai di sana kira-kira sudah mendapat bayangan atau gambaran tentang apa itu titik taut, baik titik taut primer maupun titik taut sekunder. Sudah? Kalau sudah, kira-kira sebelum saya masuk ke dalam kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ria ya tadi. Ria, apa yang mau Ria tanyakan? Jadi gini Bu, misalkan ada seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Belanda atau warga negara Jerman, melakukan satu transaksi jual beli dengan seorang warga negara Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, maka titik taut manakah yang harus digunakan? Sekian Bu, terima kasih. Bila ada seorang WNI menikah dengan seorang warga negara Belanda, maka titik taut mana yang digunakan? Yang digunakan adalah titik taut primer, di mana adalah hubungan hukum tersebut melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Yang digunakan adalah titik taut primernya ya, bukan titik taut sekundernya, karena di situ ada pernikahan ya. Jadi nanti itu termasuk ke dalam hubungan hukum perdata internasional bagian titik taut primer, seperti itu. Sudah jelas Ria? Iya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan kedua? Saya mau Ya, silakan Victor. terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya ingin bertanya, jika seorang warga negara Rusia menyelundupkan narkoba ke Australia dan ditangkap oleh kepolisian Australia, maka hukum manakah yang berlaku? Apakah hukum Rusia atau Australia? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, karena warga negara Rusia tersebut mengedarkan narkotika ke Australia, maka kalau seandainya dia ditangkap ya di negara Australia, maka hukum yang digunakan adalah hukum Australia, di mana tempat atau kasus tersebut terjadi ya, bukan kewarganegaraan penyelundupnya yang digunakan, tapi tempat terjadinya penyelundupan tersebut ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Baik, kalau begitu saya akan masuk ke dalam kesimpulan ya, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini. Baik, kesimpulannya adalah titik taut adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum dan menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Itu adalah kesimpulannya. Silakan dicatat. Sudah? Baik, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Demikianlah cuplikan video pembelajaran tatap muka mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Semoga bermanfaat dan terima kasih.